Prabu Harjuno Sosrobau. Seri 229. Romo Bargowo. Namun Romo Bargowo memilih jalan yang sepi, yang melewati hutan, gunung, dan lembah, tetapi bukan yang dilewati ketika mengejar Prabu Hehaya, dan tentu memerlukan waktu yang lebih lama. Walau ia mampu berlari cepat dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, namun tak ia lakukan. Ia berjalan cepat sewajarnya saja. Bagaimanapun saktinya seseorang, namun memerlukan beristirahat, makan, dan minum. Makanan banyak didapatkan dari buah-buahan hutan, dan juga umbi-umbian yang tak perlu dimasak. Siang hari itu, Romo Bargowo telah sampai di luar kota raja. Ia ingin segera sampai ke keraton dan ingin segera melampiaskan dendam kepada Wangsa Hehaya. Tetapi ia menyaksikan para prajurit banyak berlalu lalang dengan senjata di tangan. Mungkin mereka telah mendengar tentang peristiwa di pertapaan Dewosono. Ia kemudian duduk di bawah pohon yang rimbun. Ia memikirkan apa yang hendak ia lakukan. Beberapa saat Romo Bargowo duduk di bawah pohon, ketika kemudian mendengar derap beberapa ekor kuda. Derap kaki kuda itu datang dari arah luar kota. Ia ingin mengetahui rombongan beberapa kuda itu. Kemudian ia sedikit berlindung di balik pohon dan rimbunnya daun. Romo Bargowo melihat di barisan depan beberapa prajurit dengan senjata telanjang. Sejenak kemudian ia terkejut ketika melihat jasad-jasad yang tertelungkup di punggung kuda, dengan prajurit yang mengendalikan kudanya. Mungkinkah itu jasad-jasad prajurit dari pertapan Dewosono? Batin Romo Bargowo. Sebelum Romo Bargowo memastikan jawabannya, ia terkejut bukan kepalang ketika menyaksikan Ki Demang dan kakak-kakaknya terikat di punggung kuda dengan menghadap ke belakang. Sedangkan di belakangnya sebergodo prajurit dengan senjata telanjang mengawal di belakangnya. Romo Bargowo bimbang akan apa yang diperbuatnya. Ia sendiri yakin akan mampu mengatasi prajurit-prajurit itu. Namun bagaimana dengan Ki Demang dan kakak-kakaknya yang terikat? Pikir Romo Bargowo. Dan ia pun tak ingin para prajurit itu menjadi korban. Yang ia sasar adalah Wangsa Hehaya. Namun demikian, Ki Demang dan kakak-kakaknya harus diselamatkan. Ia masih berpikir keras bagaimana caranya. Namun Romo Bargowo adalah seorang yang cerdas, cerdik, tak pernah kurang akal. Dilihatnya di sekitar pohon itu banyak batu kerikil berserakan. Ia kemudian memilih batu-batu yang sebesar buah nyamplung. Tanpa berpikir panjang, segenggam batu ia lemparkan dengan dilambari ilmunya. Batu-batu terbang secepat kilat. Akibatnya sungguh sangat menggetarkan. Terdengar jeritan dari banyak prajurit di barisan belakang. Dan banyak di antara mereka yang jatuh terjungkal di jalanan. Belum hilang keterkejutan mereka ketika kemudian disusul lesatan batu-batu dari bawah pohon rimbun itu. Yang terjadi pun tak kalah menggetarkan. Para prajurit yang masih bertengger di punggung kuda hampir semuanya terjungkal ke jalanan. Rumawan segera mengenali adik bungsunya di bawah pohon yang berulah. Dengan tangan terikat, ia segera meloncat turun dan kemudian diikuti oleh Ki Demang dan adik-adiknya. Tanpa berpikir panjang, mereka segera menghampiri Romo Bargowo. "Ger, apa yang mesti kita lakukan?" bertanya Ki Demang yang belum tahu maksud dari Romo Bargowo. Aku tak rela
Ki Demang dan kakak-kakakku menjadi pesakitan. Yang penting Ki Demang dan kakak-kakakku segera menyelamatkan diri. Biar aku yang menyelesaikan masalah di Keraton Ganyakawa. Aku sanggup melakukannya, berkata Romo Bargowo. Romo Bargowo kemudian melepaskan ikatan Ki Demang dan kakak-kakaknya. Para prajurit masih banyak yang tergeletak di jalan menahan sakit. Namun banyak pula yang segera bangkit dengan senjata di tangan. Walau mereka masih menahan sakit, ada yang di kakinya, punggungnya, tangannya, dada, dan bahkan juga ada yang di kepalanya. Namun Romo Bargowo segera menggenggam batu-batu lagi, siap dilemparkan ke prajurit yang akan mengadakan perlawanan. Dan memang beberapa prajurit segera berlari ingin meringkus orang yang menyerangnya itu, dan juga para tawanannya. Bersambung. Orang yang cerdas, cerdik, dan panjang akal tak akan banyak berteori. Ia akan dengan cepat mengambil keputusan yang dianggap paling baik.